Baik, selamat pagi anak-anak. Untuk materi kali ini Bapak berikan dalam bentuk video. Dalam video ini sendiri, materi yang akan Bapak berikan itu adalah bagaimana memberikan input dasar pada animasi yang akan kita berikan pada Godot. Jadi di sini Bapak asumsikan kalian sudah bisa menambahkan sebuah karakter yang teranimasi sebenarnya. Kalau kita cek di sini kita sudah buat animasinya, dia sudah bisa bergerak. Nah, dari animasi yang kita buat ini sebenarnya bisa kita berikan input pada keyboard sehingga karakter itu akan bisa digerakkan dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah. Nah, basicnya yang pertama yang dilakukan itu adalah kita harus bisa men-setting bagian dari project setting di sini, karena bagian ini merupakan bagian yang akan menentukan bagian input mana yang akan digunakan pada keyboard sebagai perintah untuk karakter tersebut bisa bergerak. Nah, contohnya di sini sudah ada dua. Kebetulan Bapak sudah berikan yang kanan dan yang kiri ya. Kita hapus saja terlebih dahulu untuk membuat ulang. Jadi untuk membuat ulang dari perintah tersebut kita gunakan menu di sini add new action. Kita ketik manual ya. Misalnya kita ambil saja kanan, kemudian di add sehingga muncul di sini. Kemudian kita klik tanda plus yang ada di sebelah sini. Kita tekan salah satu tombol pada keyboard yang akan kita gunakan untuk gerak ke bagian kanan. Bisa menggunakan huruf di antara A, S, D, W itu yang standarnya, atau bisa juga menggunakan tanda panah. Kebetulan di sini Bapak akan menekan huruf D. Jadi setelah ditekan huruf D, berarti kalian sudah menentukan bahwa huruf D itu merupakan nanti perintah yang akan digunakan pada gerak ke kanan. Dan klik saja OK. Kemudian perintah berikutnya tinggal ditambahkan saja, misalnya kiri. Klik tombol add yang ada di sini, klik tanda plus, berikan perintah keyboard pada kiri. Misalnya di sini Bapak gunakan huruf A dan OK. Kita sudah punya perintah kanan dan kiri. Untuk perintah lainnya seperti atas dan ke bawah nanti silahkan di-explore sendiri. Setelah itu silahkan di-close. Nah, berikutnya setelah kita memberikan input pada input map, selanjutnya kita akan memberikan script pada animasi ini. Caranya adalah kita memberikan script pada induk dari animasi ini, yaitu pada node 2D. Caranya klik kanan pada node 2D, attach script, dan di sini silakan nanti diganti nama dari script tersebut. Kebetulan di sini Bapak menggunakan nama hero, jadi karena karakter hero yang akan kita gerakkan, Bapak berikan nama dia hero. Bisa saja menggunakan nama yang lainnya sesuai dengan nama yang kalian inginkan. Yang penting itu penamaannya harus sesuai aturan, yaitu menggunakan huruf kecil dan menggunakan underscore jika memang ada penamaan yang lebih panjang dari satu kata. Kemudian silahkan create, maka kalian akan masuk ke bagian script di sini. Nah, pada bagian script di sini kita akan bekerja pada bagian function process. Kita lewati bagian function ready, bagian function process, kemudian kita berikan dia perintah yang kita mulai dengan if, karena kita akan menggunakan banyak tombol. Jadi kita menggunakan if, artinya kemungkinan akan menggunakan banyak perintah. Nah, di sini kita gunakan input. Kemudian berikutnya, nah di sini akan ada beberapa pilihan. X di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama is action just press, is action just release, is action press, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing action ini akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Nah, pada is action just press itu akan terjadi gerakan jika tombol itu selesai ditekan. Kemudian is action just release itu akan terjadi gerakan jika tombol itu setelah ditekan kemudian dilepaskan. Kemudian is action press itu akan terjadi gerakan jika tombol itu tetap ditekan. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan menggunakan saja salah satu contoh, yaitu is action press. Untuk bagian lainnya just press dan just release itu silakan nanti dicoba sendiri. Nah, setelah itu pilih, kemudian kita panggil dari input map tadi. Di sini saya memanggilnya yang kanan ya. Jadi dalam tanda petik 2 itu pilih saja kanan.
atau kiri atau perintah-perintah lainnya yang akan kalian gunakan. Kemudian lanjut ke baris berikutnya, itu kita panggil karakter yang akan kita gerakkan. Nah, gunakan tanda dolar seperti berikut ini. Tanda dolar ini akan memanggil karakter yang akan kita gerakkan. Nah, secara otomatis dia akan muncul hero. Karena kebetulan nama dari karakter yang Bapak gunakan itu sudah Bapak rename menjadi hero. Nah, kalau kalian masih menggunakan nama default, di sini biasanya adalah animated 2D. Silahkan panggil itu. Tapi kalau mau lebih pendek, silahkan di rename dulu bagian name dari node ini, kemudian nanti sesuaikan pemanggilannya menggunakan tanda dolar seperti ini. Jadi berikan tanda dolar, maka dia akan muncul secara otomatis. Kemudian dipilih, kita gunakan adalah positionnya. Jadi positionnya akan kita ubah. Jadi kodenya sebagai berikut. Plus kita menggunakan vektor 2. Vektor 2 itu berarti ada gerakan antara aksis X dan Y. Nah, karena kita akan menggunakan aksis X, berarti nilai pada aksis X ini yang akan kita tambahkan pada perintah. Jadi ini adalah nilai X, nilai Y. Jadi ketika kita menambahkan nilai plus pada X, maka dia akan bergerak ke kanan sesuai dengan yang sudah Bapak berikan. Nah, setelah selesai satu bagian baris coding berikut, kita coba saja langsung. Untuk bagian-bagian lainnya nanti silahkan dicoba sendiri. Nah, setelah itu kita langsung saja run project. Maka karakter kita di sini itu seharusnya sudah bisa digerakkan ke kanan saja, karena baru satu perintah keyboard yang kita buat pada codingnya. Ini dia. Oke, itu sudah berjalan, berarti coding kita sudah benar dan berfungsi dengan baik. Silahkan di close, kemudian lanjutkan ke bagian berikutnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya kita akan menambahkan coding untuk gerak kiri dari animasi yang akan sudah kita buat. Kalau tadi gerak kanannya sudah selesai, dicoba dan berjalan baik, kemudian kita berikan dia coding untuk gerak animasi ke kiri. Jadi caranya kurang lebih akan sama, yaitu kita tambahkan if, kemudian kita berikan perintah input. Kita akan menggunakan yang sama, yaitu is action press, kemudian kita pilih adalah gerak kiri dari input map yang sudah kita berikan. Nah, setelah memilih input map yang sudah kita berikan, kita panggil karakter hero-nya kembali. Yang kita ubah adalah posisi dari karakter tersebut dengan cara sebagai berikut. Kita panggil hero, kemudian positionnya kita tambahkan vektor 2. Jadi vektor 2 seperti yang sudah Bapak sampaikan, itu ada berarti kita menggunakan aksis X dan Y. Karena kita masih gerak ke kiri dan ke kanan, berarti kita masih berada dalam posisi aksis X yang akan kita berikan nilai minus 10,0. Artinya nilai minus 10 untuk X dan 0 untuk Y. Jadi pada gerakan Y itu tidak akan ada perubahan. Nah, itu sampai situ codingnya, basic codingnya sampai sini. Kemudian langsung saja kita coba dan buktikan seperti apa nanti hasilnya. Nah, untuk gerak ke kanannya sendiri sudah lancar. Nah, ini juga gerak ke kirinya sudah lancar. Jadi kita sudah punya animasi untuk gerakan ke kanan dan ke kiri. Untuk bagian nanti gerakan ke atas dan ke bawah, silakan nanti anak-anak explore sendiri dan cek hasilnya, yaitu tetap menggunakan vektor 2, yaitu vektor 2 ini, tapi yang diberikan nilai nanti adalah bagian Y dari masing-masing vektor. Ingat, untuk vektor Y plus itu adalah gerakan ke bawah, ya. Y minus itu gerakan ke atas. Jadi itu tolong diingat nanti untuk pemberian nilai pada vektor 2. Sekian tutorial hari ini anak-anak. Selamat belajar. Mohon maaf Bapak tidak bisa hadir hari ini karena ada kesibukan lainnya. Selamat belajar, selamat bekerja. Terima kasih.